Saya Bunga Rosdiana, TRE angkatan 905. Ini mama saya. Ya, saya Diana, angkatan 905 juga sama. Jadi awal mula saya ikutan TRE itu kurang lebih udah 3 bulan bergabung dengan TRE itu. Pertamanya diajakin sama tante saya karena setelah mendengar cerita saya lagi lagi ada di kondisi yang kurang baik secara mental gitu. Akhirnya beliau menyarankan untuk saya ikut gitu, coba ikut TRE gitu. Karena TRE ini banyak manfaatnya gitu. Tante udah banyak ngerasain banyak manfaatnya, banyak hal positif yang didapat. Akhirnya didaftarin dulu seminarnya bareng sama mamah juga berdua. Terus datang kita ke seminarnya, terus mulai ada gambaran TRE itu gimana, karena sebelumnya bener-bener asing banget dengan kata TRE itu, belum pernah ngedenger, belum pernah ngeliat sama sekali. Tapi pas datang ke seminar udah mulai sedikit ada gambaran, tapi walaupun masih belum jelas gimananya. Terus akhirnya sekitar sebulan kemudian datang ikut workshop, terus akhirnya diajarin sama Pak Hindra, sama Cimaya, semuanya dari awal gimana. Sempat sebenarnya agak skeptis juga ya di awal, ada rasa bener gitu badan bisa getar dengan sendirinya. Dengan badan getar itu kita bisa mengeluarkan emosi, kita bisa mengeluarkan energi-energi negatif dalam tubuh kita. Sempat masa sih gitu. Cuman pas datang terus shaking yang pertama itu getar ternyata di kaki, walaupun getarnya tuh nggak langsung gimana, cuman ngerasa getar. Cuman ada, dan kata Pak Hindra nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, nggak harus langsung getarnya banyak, nggak harus getarnya hebat, yang penting ada getaran gitu, karena itu juga udah termasuk shaking. Terus shaking yang kedua juga saat workshop, shaking yang kedua justru lebih pelan, tapi itu sempet saya ngelihat mama nangis kencang. Itu pertama kalinya saya ngeliat mama saya nangis sekencang itu, jadi sempat ke trigger juga saya waktu shaking, sempat gak fokus karena saya nggak pernah ngedengar mama nangis sekencang itu gitu. Mungkin emosi semua beban yang selama ini mama tanggung itu akhirnya keluar saat pertama kali workshop gitu. Sempat agak kaget karena yang mama terus tante juga nyangkanya mungkin akan keluar emosi itu saya duluan, karena maksud pertama ikut TRE itu kan saya, mama itu nemenin, tapi ternyata yang keluar emosi duluan itu mama gitu. Cuman gak apa-apa. Terus mulai setelah itu rutin ngakuin TRE lagi, shaking di rumah. Untuk sehari-hari ya ngerasa lebih tenang aja, karena cemasnya udah mulai jarang kan. Kalau dulu tuh bangun tidur cemas, ntar mau tidur cemas, jadi kayak setiap hari tuh ada aja waktu nggak tenangnya. Tapi kalau sekarang bisa ngejalanin hari dengan santai, happy, dan sekarang belakangan kemarin itu lagi dapat kabar yang kurang enak gitu dari orang lain tentang diri saya. Cuman adalah rasa sedih, rasa kesel, rasa marahnya ada. Cuman setelah itu tuh ya udah gitu, saya happy lagi. Gak ada sejam saya udah ngerasa udah aja lupa lagi dengan masalah itu. Jadi kayak saat itu saya ngerasa sedih, marah, kesel, tapi setelahnya ya udah gitu. Mungkin kalau dulu itu udah berlarut-larut kepikiran, overthinking gitu. Cuman kalau sekarang ya udah gitu. Kadang akhirnya malah kan kemarin tuh ada masalah ini ya, lupa gitu sama masalahnya, karena gak mau dibawa pusing, gak mau dibawa ribet. Sekarang pikirannya nanti juga ada jalan keluarnya kok, nanti juga ada penyelesaiannya, gak harus dipikirin, gak usah harus berpusing-pusing mikirin jalan keluarnya, nanti juga pasti ada jalannya gitu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya bisa ngelaluinnya, saya menjadikan ini satu kebutuhan. Shaking itu butuh buat saya, karena setiap kali saya menemukan satu kendala dalam hidup, saya shaking. Walaupun di shaking itu saya nangis. Kalau nangis biasa kan kita bangun tidur sakit kepala, tapi kalau habis shaking kita nangis, kita malah relax, tenang, dan enak aja gitu ke badannya, dan kita bisa tenang lagi ngadapin masalahnya. Jadi saya selalu dibilang harus jadi support sistemnya Bunga, tapi sebetulnya saya juga butuh support system.
support system saya siapa gitu kan. Kadang-kadang dulu kemarin saya gitu, saya harus gimana, saya harus bersikap seperti apa dengan anak saya yang seperti ini, karena ini hal baru bagi saya. Tapi alhamdulillah Tuhan memberikan jalan dengan adik saya ngajak saya TRE, dan dia ngebimbing saya, benar-benar support saya dan anak saya, dan akhirnya semua terlalui dan tahap demi tahap banyak perubahan. Yang paling utama bunga. Banyak perubahan di bunga itu sangat luar biasa buat saya berkat TRE. Kalau saya ngerasanya saya lebih deket karena dia itu anak yang tertutup. Walaupun saya sebenarnya nggak ngerasa ada jarak gitu, tapi ternyata kita ada jarak karena banyak hal yang tidak saya ketahui dari dia. Dia punya masalah besar, dia punya ketakutan besar, dia punya kecemasan besar, saya nggak tahu. Dan itu yang ngerasa saya punya jarak dengan anak saya sendiri. Dan berkat TRE kita jalaninnya bareng-bareng, saya ngerasa lebih paham dia. Walaupun mungkin karena sifat dia yang nggak terlalu terbuka dengan setiap masalah, tapi dengan dia bisa mengatasinya sendiri, itu saya udah bahagia. Kalau dulu tuh mungkin dia dekat, cuman mungkin ada rasa ganjel, ada rasa bersalah, rasa nggak enak gitu ke mama. Tapi dulu belum bisa cerita, jadi ketahan aja gitu. Cuman mungkin kalau dulu tuh akhirnya orang ngelihatnya oke-oke aja gitu, padahal di dalam itu ruwet kan, berantakan gitu pikiran. Kayak benang kusut. Iya, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Selain lebih tenang, lebih positif, juga kalau dulu itu selalu takut ya, overthinking itu jadi takut, udah mikirin yang jeleknya duluan gitu. Saat buka mata, bangun tidur itu, ini apa ya, hal buruk apa yang bakal terjadi gitu hari ini. Jadi kayak gak tenang setiap pagi. Bahkan saat mau tidur tutup mata itu, besok ada apa ya, besok ada hal buruk apa ya, besok ada sesuatu yang mengganggu apa gitu. Jadi gak pernah tenang gitu menjalani hari. Cuman kalau sekarang udah tidur gitu, terus bangun tidur udah bangun, jalanin gimana nanti apa yang bakal terjadi hari ini, ya udah gitu, enjoy aja jalaninnya. Mau ada sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kurang enak, ya udah ntar juga pasti ada jalannya. Terus sekarang ya udah, bunga sekarang nggak sendiri gitu, saya sekarang nggak sendiri, sekarang ada mama, ada keluarga. Kalaupun ada apa-apa, bunga pasti bisa ngadepinnya sekarang. Terus kalau misalkan ada emosi yang terlalu berlebih, pasti mama ingetin, ayo shaking gitu, jangan lupa shaking gitu. Tapi nanti tuh udah gitu tidur enak gitu, nyenyak, pulas gitu. Hal yang dulu tuh untuk tidur enak itu susah banget, sekarang bisa tidur dengan enak, dengan tenang, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa cemas, tanpa ada gelisah, bisa tidur dengan enak. Pesannya untuk para orang tua, dari pengalaman saya bukan menggurui atau mengajar, tapi sebagaimanapun kita dekat dengan anak, sebagaimanapun kita merasa bahwa kita sudah adil dan memberikan yang terbaik buat anak, ternyata kita masih harus belajar memahami anak, belajar melihat kondisi setiap saat anak. Yang anak yang terlihat baik-baik ternyata belum tentu baik-baik. Intinya kita harus lebih memahami anak kita sendiri sebelum kita merasa bahwa kita sudah memberikan yang terbaik buat mereka. Karena yang terbaik menurut kita ternyata belum tentu mereka merasa itu yang terbaik. Gitu saja. Kalau untuk teman-teman yang seumuran ya, remaja atau remaja yang mau beranjak dewasa, mungkin secara umur masih muda ya masuknya. Cuman apalagi di zaman sekarang itu udah banyak anak-anak muda yang udah kena masalah mental gitu, yang udah mengalami gangguan-gangguan psikis. Mungkin teman-teman bisa ikut TRE karena walaupun masih muda, cuman justru saat ini kita
harusnya bisa mengobati dari awal, sedari dini, agar nanti semakin kita tua, semakin kita dewasa itu nggak jadi bom waktu, nggak jadi beban yang udah menumpuk jadi meledak nantinya, dan kita bisa semakin ngontrol emosi, karena anak-anak seumuran saya ini pasti emosinya lagi menggebu-gebunya, lagi meledak-ledaknya, lagi bingung, masih labil antara peralihan remaja ke dewasa, cara ngatur emosi, cara mengelola masalah, cara mengatasi masalah juga. Cuman untuk teman-teman semua, kalau ikut TRE mungkin kalian di sini akan dibantu, kalian akan ketemu orang-orang yang juga sama gitu, sama berjuangnya dengan kalian. Kita bisa saling sharing di sini. Jadi jangan malu karena gak apa-apa. Siapa tahu dari kita ini nanti makin banyak lagi teman-teman kita yang bisa gabung, yang bisa ikut. Kita bisa nyebarin lebih banyak lagi tentang TRE, tentang shaking ke teman-teman seusia kita, dan lebih banyak remaja yang lebih sehat secara fisik, secara mental terutama. Dan kita nggak harus ngalamin kecemasan terus, kita bisa sembuh tanpa harus ke dokter, tanpa harus minum obat, tanpa harus kalian sharing, bercerita masalah kalian, tanpa harus kalian mengeluarkan unek-unek kalian. Kalian bisa ngeluarin emosi kalian, masalah kalian, tanpa harus orang tahu sebenarnya apa masalah kalian. Jadi ayo ikut TRE.